Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titik Sianingsih, pengampu Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video pembelajaran kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Kalian yang sedang mempelajari laporan hasil observasi, semoga video pembelajaran ini dapat membantu dan dapat menambah wawasan kalian. Silakan disimak videonya ya. Kaidah kebahasaan laporan hasil observasi. Yang pertama, kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan atau memberikan pengertian suatu objek. Jadi, kalimat definisi di sini adalah suatu kalimat di mana kalimat tersebut menjelaskan atau memberi pengertian dari apa yang akan dibahas. Kalimat definisi ditandai oleh penggunaan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, dan lain-lain. Jadi untuk menandai atau mencirikan suatu kalimat definisi, di sini kita akan menemukan kata-kata khusus, yaitu adalah, ialah, yaitu, merupakan. Selanjutnya yang kedua, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi yaitu kalimat yang melukiskan atau mendeskripsikan suatu objek. Jadi dari kata deskripsi, deskrip yang berarti melukiskan atau menggambarkan ya. Adapun dalam menggambarkan atau mendeskripsikan atau melukiskan, kita dapat melukiskan objek yang dimaksud berdasarkan objek itu bisa ditangkap oleh panca indera dari dilihat, didengar, dirasa, disentuh, atau dicium. Jadi apa yang akan kita gambarkan atau objek yang kita gambarkan berdasarkan apa yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca bisa mengetahui atau bahkan seolah-olah mengalami sendiri tentang apa yang akan kita jelaskan. Ciri yang ketiga atau kaidah kebahasaan yang ketiga. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan di. Dalam hal ini ada dua ya. Di sebagai imbuhan dan di sebagai preposisi atau kata depan. Dalam hal ini kita tidak boleh atau kita jangan sampai salah dalam menentukan mana di sebagai imbuhan dan di sebagai preposisi. Ya, di sini saya berikan penjelasan bahwasanya di sebagai imbuhan penulisannya dirangkaikan dengan kata yang digabungkan. Jadi kalau misalnya Anda menuliskan di yang berupa imbuhan atau dalam hal ini awalan harus digabungkan. Lalu apa saja toh yang termasuk di sebagai imbuhan? Ya, di sebagai imbuhan itu merupakan bentuk pasif dari imbuhan me. Ya, jadi di yang sebagai imbuhan itu merupakan bentuk pasif dari imbuhan me. Dalam hal ini tentunya di yang dimaksud di sini adalah di yang digabungkan dengan kata kerja. Ya, misalnya ada membaca, tentunya jadi dibaca. Ya. Jadi melihat, dilihat. Jadi di sini jika bentuk pasif dari me maka disebut sebagai imbuhan dan penulisannya dirangkaikan. Selanjutnya di sebagai preposisi atau kata depan penulisannya dipisah dengan kata di belakangnya. Dan biasanya kata-kata yang termasuk dalam preposisi menunjukkan keterangan tempat atau waktu.
Selanjutnya, kaidah berikutnya yaitu kutipan tidak langsung. Ya, dalam hal ini ada dua cara menuliskan kutipan tidak langsung. Ya. Yang pertama, jika pengarang mendahului pernyataan. Ya, jadi kalau pengarangnya ditulis di awal sebelum kutipan, maka cara penulisannya nama pengarang, di sini kebetulan ada dua nama pengarang ya dalam buku tersebut ya, dituliskan di luar kurung atau tanda kurung, kemudian di dalam kurung itu hanya berisi tahun, kemudian titik 2 halaman yang dikutip. Kemudian di sini berisi kutipan. Kemudian kalau dibalik, kalau kutipan mendahului pengarang, maka penulisannya kutipannya ditulis dulu, lalu untuk penulisan pengarangnya, nama pengarang atau nama belakang pengarang ditulis di dalam kurung, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, selanjutnya tahun terbit, kemudian titik 2 halaman yang dikutip, kemudian diakhiri dengan tanda kurung. Ya, di sini saya mencoba memberikan contoh analisis kesalahan pada penulisan pada teks kunang-kunang yang perlahan menghilang, buku paket halaman 12 sampai dengan 13. Ya. Di sini kita akan menemukan dikonversi yang ditulis dengan terpisah. Akan kita temukan dalam paragraf 2. Ya, ini bentuk yang salah karena ini berupa kata kerja. Harusnya penulisannya digabung, dikonversi, karena bisa mengonversi. Selanjutnya pada paragraf 3 terdapat kesalahan juga. Kata di dalam, ya di dalam di sini menunjukkan suatu tempat tetapi penulisannya digabung, berarti ini bentuk yang salah, harusnya dipisah di dalam. Begitu juga di paragraf 4 kita menemukan kata di bumi yang dipisah, tentunya ini merupakan bentuk yang salah juga, harusnya dipisah di bumi. Kemudian paragraf 5 ada dikesampingkan, di sini merupakan bentuk yang salah juga karena harusnya digabung, dikesampingkan. Yang terakhir di paragraf 6 ada kesalahan diinjak-injak yang ditulis dipisah, padahal ini merupakan kata kerja. Bentuk yang benar adalah digabungkan, diinjak-injak. Ya, demikianlah video pembelajaran tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.